kalau ada yang mau tanya, boleh, silakan. Mana? Yuk, langsung. Dek, langsung. Nama dan pertanyaannya. Yang mau tanya maju ke depan, jangan nunggu di belakang. Jangan takut, Anda berdiri, Dek. Yang pegang mikrofon maju ke depan, Dek. Yang mau tanya berdiri di belakangnya. Cukup sampai di situ ya. Ingat-ingat ya, tidak ada pertanyaan yang salah, adanya pertanyaan yang panjang. Oke, jadi pertanyaan pendek aja. Dari sini ada nggak nih? Kalau ada, langsung maju. Terus ini kebanyak Ya, Dek, Anda berdiri di sini, Dek. Sini. Ya, sini lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sekolah Panggilan Tuti. dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasinya langsung. Mohon doanya agar kami sebagai Universitas Muhammadiyah agar dapat meningkatkan kualitas dan kualitas kami sampai menjadi generasi yang Terima kasih, Tuti. Tuti, berdiri di sini ya, jangan duduk pulang. Oke, berikutnya yang pakai kacamata, nomor 3. Ya. Benar. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Fawaz Turwani Pawas. dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan tadi jelas waktu pembagian di Boyo ada pembahasan tentang keadilan, yang pemahaman saya adil itu adalah memberikan hak pada yang lebih hak. Pertanyaannya adalah, apakah sudah termasuk dari bentuk adil bagi ormas yang mendapatkan hak lebih, memandang karena mereka itu mayoritas? Maksudnya apa? Jangan sungkan nyebut nama. Mahasiswa jangan takut. Pemahaman kami yang selaku muslim itu adalah al-islamu ya'la la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka dari itu memberikan indikasi kepada kita, muslim itu harus bisa menguasai dalam semua sektor, terutama dalam sektor ekonomi. Makanya ada salah satu ormas muslim, mungkin dia itu karena mayoritas, diberikan hak lebih, yakni tambang, supaya bisa bersaing dengan tokoh-tokoh Cina di sana. Oh, oke. Apakah itu sudah bisa dikatakan adil bagi yang minoritas? Ya. Oke. Sama. Ya. Pawas. Yang perempuan. Kacamata nomor 3 dari belakang. Ya, Anda. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, nama saya Rizka Dian Fabriani dari Fakultas Kesehatan. Panggilannya Rizka. Saya lanjutan dari S1 Keperawatan. Rizka. Ya, Rizka. Ya, betul. Bapak punten, saya kan melihat biografi Bapak ya, terdapat ada beberapa gerakan-gerakan, salah satunya ada gerakan kelas inspirasi kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana menerapkan gerakan kelas inspirasi di mahasiswa, tapi khususnya saya kan ini lanjutan ya Pak, saya udah pernah D3, kemudian saya melanjutkan S1. Nah, gerakan kelas inspirasi itu bagaimana bisa diterapkan pada metode perkuliahan di kelas lanjutan. Kemudian, boleh Pak, kedua. Saya kan karena lanjutan ya Pak S1, terus background saya juga udah menikah, sudah punya anak. Nah, bagaimana kiatnya ya Pak? Karena kan sudut pandang perspektif ketika sudah bekerja, kemudian melanjutkan S1 itu kadang hanya memandang ingin mendapatkan ijazah saja. Nah, bagaimana kita mengubah mindset itu supaya kita kuliah lanjutan ini bukan hanya mengejar ijazah, tetapi mendapatkan ilmu-ilmunya itu secara ikhlas gitu loh Pak. Jadi bukan hanya mengejar gelar, tapi mendapatkan ilmu seperti Bapak kan sudah sampai lanjut S2, S3. Dan Ibu Ferry juga kan sama, berkeluarga pun juga melanjutkan kuliah. Nah, itu bagaimana caranya Pak? Oke, ya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk, Anda yang paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Hadi dari Fakultas Hukum. Al-Hadi. Kami tiap mahasiswa itu, kata Bapak, harus berpikir secara kritis. Tapi terkadang tidak semua mahasiswa itu berpikir secara kritis. Apa sajakah faktor yang menghambat kita sebagai mahasiswa tidak bisa berpikir secara kritis? Itu saja. Oke, dah. Ya, makasih. Halo. Nah sekalian, adik-adik semua, ini yang di sini, Anda dapat kesempatan untuk bertanya pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan nanti saya datang lagi ke sini, Anda bisa tanya. Tapi Anda sekarang boleh sama-sama ke sini. Berkumpul di sini semua. Kumpul semua di sini. Nggak apa? Kumpul semua di sini. Ya. Ini contoh yang namanya niat itu udah dicatat. Oke? Saya jawab dulu, karena kendala waktu tidak mungkin semuanya. Dari semuanya, ini ada pertanyaan berikut ini. Saya ingin sampaikan pertama, kalau Anda maju di sebuah forum, tujuan menyebutkan nama itu bukan mengatakan, tapi membuat orang yang mendengar tahu nama Anda. Oke, ingat-ingat. Ya, Anda akan ketemu seminar diskusi. Ketika Anda menyebut nama saya Anies Rashid Baswedan, oke, kesebut nggak? Kesebut. Orang yang dengerin tahu nggak? Enggak. Jadi nggak usah sebut nama saya Anies Rashid Baswedan. Nama saya Anies, supaya yang mendengarkan tahu dan seluruh audiens tahu. Itu pelajaran nomor 1. Ingat-ingat. Karena tujuan Anda bukan sekedar mengungkapkan nama, tapi buat Anda itu dikenal. Oke? Ingat-ingat ya. Karena kesempatan kuliah networking, Anda akan ketemu dengan pembicara. Ini Prof. Firdaus Lelam ini networknya banyak sekali. Prof. Mas Duki banyak sekali. Nanti banyak yang diundang ke sini. Sayang kalau Anda tidak tersambung dengan mereka. Pesan kedua, kalau boleh punya kartu nama. Pak, ini udah era digital. Iya betul, ini memang era digital. Tapi tolong Anda punya kartu nama. Nih kartu nama kayak gini nih. Walaupun era digital, nanti di belakang kartu namanya Anda tulis QR code-nya. Apa fungsi kartu nama ini?
Anda ini kuliahnya di Jakarta, di Universitas Islam Asyafi'iyah yang jaringannya luas, akan banyak orang datang. Fungsi kartu ini bukan untuk Anda dikenal, tapi nih, saya misalnya datang ke sini, Pak Anies, kenalkan saya Fawas, ini kartu nama saya. Ketika saya terima kartu nama Fawas, maka saya harus memberikan kartu nama saya kepada Fawas. Itu etikanya networking begitu. Tapi kalau Fawas ketemu saya, Pak Anies, boleh nggak minta kartu nama? Ah, ini berarti pemula networkingnya. Minta kartu nama, itu pemula. Kalau networking yang advance nggak minta, tapi memberi. Karena itu Anda berikan kartu nama, Pak, ini kartu nama saya, otomatis saya akan beri kartu. Habis itu Anda lihat ada nomornya nggak? Kalau nggak ada, tanya, Pak Anies, boleh nggak saya dapat nomor kontak Bapak? Terus habis itu disapa, kirim WA, kirim SMS, tapi jangan dikirimin tiap hari. Habis itu diblok Anda kalau kirim tiap hari, ngeganggu. Cukup Anda tersambungkan, sebulan sekali bersapa, 3 bulan sekali bersapa, itu namanya networking. Anda ada di Jakarta, rugi nggak dapat itu semua. Ini masa kuliah nggak bisa diulang loh, ya. Jadi pesen nih, buat ada yang tanya nih, oke, Anda sebutkan nama bukan sekedar mengungkapkan. Makanya saya selalu ulang tadi, ulang nama panggilannya apa, itulah nama yang akan diingat oleh si pembicara. Coba, dari sekian ratus ada 10 anak ke depan, dari 10 anak ada 5 dapat kesempatan bicara. Memang rugi kalau Anda nggak diingat namanya oleh pembicara, betul tidak? Nah, sekarang baru saya jawab pertanyaannya. Soal mentalitas, sekali bagaimana menjaga mentalitas, selalu mencoba berani. Ini yang adik-adik lakukan, yang berani maju ke depan, anak-anak yang punya mentalitas ekstra. Nih. Itu sebabnya saya minta pada berdiri di sini, adik-adik lihat nih wajah-wajahnya nih. Ini wajah-wajah tipe-tipe pemimpin masa depan. Okay? Ini yang pada berani maju ke depan. Tadi saya kasih perintah, yang mau tanya maju ke depan. Itu perlu keberanian deh. Saya di kursi duduk, bangun nggak ya? Maju nggak ya? Saya punya pertanyaan, saya kerjakan nggak ya? Itu dilema yang ada di dalam kita. Lalu ada 10 orang yang memilih, saya maju, saya ke depan. Udah sampai depan belum tentu dapat pertanyaan. Random dipilihnya. Tapi itu cara menumbuhkan. Sering-seringlah berani mencoba. Setiap berani mencoba, Anda ada penguatan atas kemampuan mental Anda menghadapi hal-hal baru selama perjalanan kuliah ini. Awas, tadi tanya soal ormas dan tambang. Saya usul Anda bikin paper soal ini. Jangan dijawab oleh Anies. Anda bikin paper soal ini. Kaji soal ini, plus minusnya apa, manfaat mudaratnya apa, implikasi sosialnya apa, implikasi politiknya apa, sejarahnya seperti apa. Jadikan paper itu sebagai kajian Anda terhadap kebijakan ini. Oke? Karena ini bukan untuk dijawab sekedar pro kon, tapi dijadikan sebagai bahan Anda untuk menulis secara kritis, melakukan riset dengan metode ilmiah yang benar, dan sampai pada kesimpulan. Mudah-mudahan nanti papernya bisa dipublish di salah satu jurnal. Ya. Rizka, gerakan kelas inspirasi. Gerakan kelas inspirasi itu adalah sebuah gerakan mengundang profesional yang sudah bekerja untuk kembali ke SD, SMP, SMA dan menceritakan profesinya supaya jadi inspirasi. Kenapa itu dibutuhkan? Adik-adik semua, mimpi adalah fungsi dari pengetahuan. Fungsi itu artinya begini, yang Anda mimpikan adalah yang Anda ketahui. Kalau Anda tidak ketahui, Anda nggak ingin memimpikan. Contoh, kalau seorang anak tidak pernah tahu apa itu astronot, maka dia tidak pernah bermimpi jadi astronot. Kenapa? Karena dia nggak tahu astronot. Karena itu kalau pengetahuannya diperluas, maka mimpinya jadi luas. Nah, siapa yang perluas mimpi? Yang perluas mimpi adalah kaum profesional ini. Saya ke kampung-kampung, Bang, di kampung-kampung di Jakarta, saya tanya kalau mau gede pada jadi apa? Hampir semua jawabannya, anak-anak di kampung ini, mereka kepengen jadi orang, misalnya, pengen jadi apa? Pengen jadi polisi, pengen jadi supir taksi, pengen jadi satpol PP,
Semua yang disebutkan adalah profesi yang berseragam. Perhatikan. Semua yang berseragam. Jadi dia kepengen profesi-profesi berseragam karena itu yang dia ketahui sebagai profesi. Yang tidak berseragam dia tidak tahu profesinya. Nah, dengan seperti itu adalah wah ini repot nih kalau mereka hanya tahu profesi orang-orang yang berseragam. Datangkan anak-anak yang tidak berseragam menjadi cerita tentang profesinya sehingga wawasannya luas, mimpinya jadi tinggi. Ya. Itu ya jawabannya. Bagaimana diterapkan di metode pendidikan? Adik-adik undang saja yang sudah berhasil di bidang Anda untuk datang ke kelas. Minta dosennya untuk undangin supaya mereka menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan insya Allah nambah mimpi kita. Lalu bagaimana jangan hanya kejar ijazah tapi belajar beneran. Oh ya, ijazah itu hanya kode, tapi sesungguhnya proses pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi buat Rizka yang rajin belajar beneran dan manfaatkan alat ini. Semua punya HP di sini. Ini alat bisa menyambungkan dengan masa depan. Tapi banyak dari kita yang menggunakan alat modern ini untuk malah melanggengkan hubungan tradisional masa lalu. Ya, ke teman sama teman SD, teman SMP, teman SMA, teman sekampung. Ya kalau gitu nggak perlu HP canggih-canggih. Oke, kalau Anda punya HP ini, Anda harus tersambung dengan misalnya pusat-pusat penelitian terkemuka di bidang Anda, ahli Anda harus berteman dengan mereka. Rugi punya alat begini nggak nyambung, sehingga jaringan Anda itu melampaui batas teritorial geografis. Di situ Anda belajar, dan setiap kali ada karya baru Anda dapat. Jadi gunakan alat ini untuk membangun masa depan, bukan merawat masa lalu saja. Banyak dari kita yang cuma merawat masa lalu, gitu ya. Kemudian tadi bagaimana tidak semua mahasiswa berpikir kritis ya. Bukan hanya mahasiswa, banyak dari kita yang sudah sarjana pun belum berpikir kritis. Jadi Pak Hadi, tingkatkan itu. Usul saya, Anda pergi ke online, cari materi-materi untuk meningkatkan berpikir kritis. Tanyakan metode-metode untuk melakukan berpikir kritis. Adik-adik, saya mau tanya di sini, berapa yang sudah menggunakan AI? Acungkan tangan. Yang belum segera pakai. Kalau dulu kita tanya sama Google, sekarang tanya sama AI. Tanya bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Lalu Anda lihat step by step-nya. Ini era abad 21. Ini contoh, dulu saya mengelola program Indonesia Mengajar, Pak. Itu pernah beberapa kali dalam saya sosialisasi, ada peserta yang tanya begini, Pak Anies, apa syarat menjadi pengajar muda? Apa syarat ikut Indonesia Mengajar? Lalu jawaban saya, Anda tidak usah ikut program Indonesia Mengajar. Kenapa? Karena pertanyaan Anda bisa dijawab di Google. Nggak perlu tanya sama saya. Tapi kalau pertanyaan Anda, kenapa harus di bawah usia 25? Kenapa penempatannya di pelosok? Nah itu baru saya jawab. Sama, Anda mampu berpikir kritis, Anda memanfaatkan alat yang ada di depan Anda itu. Ini di depan Anda ini aplikasinya. Untuk Anda jawab dan tumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, Prof. Helami, saya sudah jawab pertanyaannya, saya tuntaskan sudah pekerjaan saya yang tugaskan di sini. Sekarang yang mahasiswa yang tanya silahkan maju ke depan saya. Maju ke depan saya. Mana bukunya? Nah, saya mau beri buku satu-satu. Ini bukunya udah ditandatangani.
sekalian, pengen nggak dapat buku ini? Pengen ya? Pengen dapat buku ini? Mau? Tadi, dari nih. Kalau sebelum saya bicara saya umumkan, yang tanya dapat buku, kira-kira pada tanya semua nggak? Karena mau tanya atau pada dapat buku? Buku. Nah, ini pelajaran penting nih. Di dalam hidup Anda akan selalu ketemu kesempatan, tapi Anda tidak tahu hikmah apa di balik kesempatan itu. Anda tidak tahu. Saya cuma bilang siapa yang mau tanya, silakan pada tanya. Nggak tahu tuh bahwa nanti akan dapat buku. Teman-teman, jangan pernah, pelajaran penting nih, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang dibukakan di depan Anda. Ambil kesempatan itu. Dapat kesempatan tanya, ambil. Dapat kesempatan ikut organisasi, ambil. Dapat kesempatan ikut dosen, ambil. Dapat kesempatan jadi asisten, ambil. Apapun ambil dulu. Habis itu nanti Anda akan dapat A, B, C, D, E. Nah, ini pelajaran. Jadi saya tidak mau menjadikan ini sekedar pembagian buku, bukan. Ini pelajaran nih. Dalam perjalanan hidup Anda akan ketemu dengan situasi seperti ini terus menerus. Nah, ber-13 ini adalah orang-orang yang memilih mengambil kesempatan yang disediakan. Karena itu tadi saya bilang, ini contoh-contoh nih potensi pemimpin masa depan nih. Sekarang yang di belakang, coba tadi saya maju ya. Coba saya ke depan. Nah, nanti kalau ada acara berikutnya, rame-rame Anda maju, rame-rame Anda ke depan ya. Itu pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Jadi boleh kembali lagi ke belakang. Tepuk tangan buat mereka yang sudah maju semua. Nah, jadi Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Ibu Ketua Pembina, dan semua saja yang saya hormati, alhamdulillah tugas sudah saya tunaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi saya dan kita semua di sini. Satu catatan penting bahwa setiap yang kita jalani kita ambil hikmahnya. Dari setiap pengalaman yang kita ambil, setiap perjalanan kita ambil hikmahnya. Dengan begitu nanti jadi pengalaman yang bermanfaat buat kita semua. Selamat menempuh masa perguruan tinggi. Selamat mengarungi jalan sebagai mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang membanggakan, jadilah mahasiswa yang punya catatan rekam jejak kemahasiswaannya dengan gemilang. Terima kasih. Nasrullah wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Anies tetap di podium untuk menerima plakat yang kenang-kenangan dari rektor dan juga Yayasan. Sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa baru, beri aplaus yang sangat meriah kepada Pak Anies Baswedan. Baik, ada dua plakat dari Pak Rektor dan Ketua Yayasan. Kami mohon.